Bu, setelah kita langkah pertama tadi sudah, kita masuk langkah yang kedua, Bu. Bu, di sini saya ingin bertanya, Bu, kira-kira siapa aja yang ada di rumah kita nih, Bu, selain suami kita atau anak kita, Bu? Cuma itu aja, Bu, cuma suami sama anaknya ya, Bu, yang ada di rumah. Yang lain, Bu, Ibu Rohani, siapa yang ada di rumahnya, Bu? Orang tuanya ada, Bu? Neneknya ada? Oh ya, ada yang komplit yang di sini masih punya orang tua, masih yang ada juga yang tinggal berpisah ya, Bu, terpisah, maksudnya tidak bersama orang tuanya lagi. Oke. Kemudian, Bu, yang tinggal bersama nenek, kakeknya, tembahnya tadi nih, Bu, kita sebut apa nih, Bu? Nenek sama mbah kita nih, Bu. Orang tua kita nih, Bu. Ya maksudnya umurnya kan udah di atas kita nih, Bu. Berarti disebut apa, Bu? Iya, lansia ya, Bu. Yang mbah kita tuh disebut lansia sesuai dengan pokok bahasan kita pada hari ini, Bu. Kemudian, Bu, kira-kira lansia tuh yang Ibu ketahui ada di mana saja, Bu? Ada di rumah, ya betul. Ada di jalan, Bu. Kalau di jalan terlantar dong. Jangan menelantarkan lansia ya, Bu. Kasihan. Kalau seandainya kita sekarang menelantarkan lansia, pikirkan ke depannya pasti kita akan ditelantarkan juga sama anak kita, Bu. Jadi apa yang kita tanam hari ini, besok kita akan menuai gitu. Kemudian, Bu, siapa yang kita sebut dengan lansia, Bu? Ya betul, Bu, nenek sama kakek atau orang tua kita. Kemudian, Bu, di mana ada lansia nih, Bu? Selain di rumah. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, di panti jompo ada juga ya, Bu. Banyak sekali kalau di kota-kota panti jompo, cuma jumlahnya terbatas dan kasihan sekali keadaan lansia di sana. Ya memang dia dititipkan di sebuah tempat, di situ ada pelayanannya, tetapi tidak semaksimal pelayanan yang seharusnya diterima karena jumlah pegawainya tidak sesuai dengan jumlah jomponya gitu. Kemudian, Bu, yang pernah Ibu lihat atau yang pernah Ibu temui lah di sekeliling kita, bagaimana keadaan lansia nih, Bu? Lansia, Bu. Iya, ada yang udah pikun ya kan, Bu, kasihan sekali kalau udah pikun nih. Ada yang cepat marah-marah, ada yang suka sedih, sering ngomel-ngomel, itu biasa, Bu. Itu tanda dari kemunduran, fase kemunduran dalam diri lansia. Kemudian, Bu, di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yaitu Ketentuan Umum Pasal 1, Bu. Dengarkan, Bu, ya. Saya di sini akan membacakan satu kali aja, tidak akan mengulang lagi. Disimak baik-baik ya, Bu. Oke, yang pertama ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Kemudian dengan catatan lansia yang mendapat bantuan PKH untuk sekarang 70 tahun ke atas. Jadi, Bu, lansia yang di bawah 60 tahun atau 70 tahun tidak bisa mendapatkan bantuan PKH. Kemudian yang kedua, ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Yang ketiga, ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Ini menurut Undang-Undang Nomor 13, Bu. Kemudian, Bu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, batasan terhadap lanjut usia ini terbagi dalam 4 tahap, Bu. Yang pertama, usia pertengahan, antara umur 45 sampai 59 tahun. Di sini ada yang segitu umurnya, Bu. Ya, kalau yang bagi sekitar yang ibu-ibu ini sudah berumur 45 sampai 59 tahun, menurut Kesehatan Dunia itu artinya sudah masuk lansia. Tapi ini lansia pertengahan, Bu. Yang selanjutnya lanjut usia umur 60 sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun.
Kemudian yang keempat, lanjut usia sangat tua, di atas 90 tahun. Itu ya, Bu. Kemudian, Bu, di sini ada flip chart yang kedua. Lansia itu harus diperhatikan, Bu. Mengapa harus peduli kepada lansia? Ya, sebelum saya membacakan flip chart kedua nih, Bu, saya mau tanya dulu nih, Bu. Kira-kira di antara kita nih, Bu, ada nggak yang menelantarkan lansia, Bu? Atau menelantarkan orang tua kita yang sudah berumur di atas 70 tahun? Ada, Bu? Ya, alhamdulillah ya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada ya, Bu. Ini, Bu, kita harus peduli kepada lansia. Itu berdasarkan yang pertama, amanat Undang-Undang Pasal 13, Undang-Undang 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi lansia tuh punya hak, Bu, sama kayak kita, masih punya hak untuk bermasyarakat, masih diakui bangsa dan negara juga, gitu ya, Bu. Jadi yang sekali-kali kita menelantarkan lansia. Kemudian jumlah lansia yang terlantar meningkat berdasarkan Kementerian Sosial 2015 dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Kemudian yang ketiga, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Yang keempat, sebagian lansia kurang mendapat perhatian dari keluarga. Yang kelima, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Yang keenam, panti lansia jompo terbatas. Jadi, Bu, di sini setelah membaca flip chart yang kedua nih, Bu, setelah membaca flip chart yang kedua, saya sedikit ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk hari ini dan kedepannya, Bu, terutama untuk para orang tua kita ataupun orang-orang lansia yang ada di sekitar kita, jangan sekali-kali kita menelantarkan mereka, Bu. Karena lansia ini, Bu, adalah potret diri kita di masa yang akan datang. Oke, pada saat sekarang ini, jam ini, badan kita masih segar bugar, masih punya potensi, masih bisa bekerja, masih kuat. Tapi kan setelah besok kita lansia, memasuki umur 60 tahun ke atas, kita tidak akan tahu seperti apa. Oke ya, Bu? Oke, langkah yang kedua saya rasa sampai di sini ya, Bu. Akan kita lanjutkan pada langkah selanjutnya.